Halo Sobat Millennials and Gen Z, aku Nanda dan di sini ada Kak Halo. Maudy Ayunda. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Kak Maudy Ayunda. Judulnya apa Kak? Hari itu. Nah, program ini adalah COD, Cerita Orang Dalam by IDN Times. Oke. Yang pertama nih Kak, ini kan cukup lama ya, merilis single lagi sekitar mungkin 6-7 tahun lah ya. Iya. Nah, apa tuh yang sampai akhirnya, oke, hari ini aku akan merilis single baru di tahun ini gitu. Apa tuh Kak, latar belakangnya seperti apa? Sebenarnya prosesnya udah cukup lama, proses pembuatan albumnya sendiri itu udah setahun lamanya dan ini merupakan single kedua. Jadi kemarin sempat udah keluar juga di Mei, single pertamanya judulnya Cahaya. Kalau keputusan untuk kembali ke dunia musik sebenarnya sesimpel rindu aja sih, rindu akan berkarya dan mengekspresikan diri lewat medium musik gitu. Karena dulu dari kecil tuh aku lumayan kayak suka nulis lagu, misalnya lagi naksir siapa cinta monyet tuh aku bikin lagu atau apa aku bikin lagu. Jadi mungkin menjadi sebuah perjalanan reconnection juga dengan diri aku dulu yang sangat-sangat suka nulis lagu dan pengen aku explore lagi di album ini. Makanya kebanyakan lagunya ya sebenarnya 100% itu kalau nggak aku tulis sendiri atau aku co-write gitu. Berarti selama 7 tahun nih, tidak merilis single, tapi tetap kamu tetap menulis lagu gitu? 7 tahun semenjak album terakhir. Iya. Tapi sempat masih nulis-nulis lagu, mungkin kayak keluar EP, sempet sih masih kayak ada karya-karya kayak gitu. Cuman album tuh udah lama banget sih, album udah lama banget. Ngerasa kikuk nggak sih Kak setelah 7 tahun nih tidak merilis, tidak rekaman lagi? Tahun ini rekaman lagi tuh, perasaannya seperti apa sih Kak? Kalau rekaman lagi atau workshop lagi, kikuk sih enggak, malah kayak seneng banget karena kayak kembali ke zona nyaman gitu, karena berada di studio nulis lagu itu cukup zona nyaman buat aku, zona yang sangat menyenangkan. Aku jauh lebih kikuk kalau misalnya harus perform atau seintens kayak dulu lagi, itu mungkin kikuk gitu karena udah lama gitu nggak melakukan itu. Tapi kalau proses songwritingnya sangat menyenangkan sih, malah happy banget. Selain rasa rindu nih Kak, apa sih maksudnya kayak kenapa tahun ini merilisnya? Kan kalau rindu kan mungkin pasti udah dari kapan-kapan tahu kan pasti udah rindu kan ya. Maksudnya kenapa tahun ini nih? Selain rindunya itu. Kalau tahun ini karena udah kelar Mbak. Karena kita tuh sebenarnya nggak punya timeline. Kita nggak punya timeline. Karena yang menjadi motivasi aku terhadap album ini kan memang proses berkaryanya. Jadi kita nungguin gitu sampai lagu-lagunya siap, sampai terkumpul ada 10, sampai mungkin akunya happy dan akunya puas, baru kita ngomongin oke, gimana nih launchingnya. Kayak gitu. Jadi kenapa tahun ini? Karena itu adalah momen di saat memang sudah terkumpul dan sudah ceritanya juga kita rasa cukup kuat dan udah waktunya kita share ke teman-teman di luar sana gitu. Nah ini kan juga Hari Itu ya, single Hari Itu. Sebelumnya kan ada Cahaya yang menceritakan tentang suami Kak Maudy ya. Kalau Hari Itu tuh tentang apa Kak ceritanya? Lagu ini tuh sebenarnya kalau inspirasinya mungkin pengalaman-pengalaman aku sendiri ya dalam masa kecil. Nostalgia terhadap masa-masa sekolah yang menjadi core memory juga buat aku dan kayak membekas banget di diri aku. Jadi itu yang diangkat. Tapi aku juga pengen lagu ini tuh universal gitu loh, teman-teman ngerasa bahwa ini lagu kalian gitu, lagu kalian dengan teman-teman kalian atau lagu kalian dengan keluarga kalian, orang-orang tersayang yang memang sudah menjadi bagian besar dalam hidup kalian dan menjadi sosok-sosok yang menemani dalam momen-momen penting atau milestone hidup juga. Tentang itu sebenarnya, tentang kebersamaan. Aku tuh ngebayanginnya lagu ini tuh kayak dinyanyiin pada saat wisuda atau kayak pada saat perpisahan sekolah ya. Gitu. Bersama besti-besti kan. Tapi ada nggak sih kesinambungan antara single yang pertama Cahaya, kemudian Hari Itu, dan kemudian 8 single lagu laginya? Kayaknya benang merahnya itu di
di mananya ya, mungkin di sosok akunya gitu ya, sebagai penulis atau sebagai orang yang mengekspresikan diri melalui lagu-lagu ini. Tapi tidak ada cerita yang memang sengaja disambung-sambungin atau gimana gitu sih. Kayak setiap lagu memiliki personality atau ceritanya masing-masing. Berarti album ini lebih personal diri kamu sendiri ya? Dan 8 lagunya akan sama tentang kehidupan kamu dia atau seperti apa nantinya? Ada yang tentang kehidupan aku, tapi ada juga yang apa ya, bentuknya refleksi diri gitu sih. Ada banyak tema-tema lain yang aku angkat, entah itu kayak mental health atau tentang kayak krisis identitas, tentang kehidupan di kota. Jadi ada banyak yang sifatnya tuh observasi, dan nggak semuanya kayak literal tentang sebuah cerita dalam hidup aku, tapi semuanya personal. Berarti universal ya, dan mungkin bisa dirasakan oleh banyak pendengar kan, kayak apalagi kalau mental health kan lagi hype-hype-nya ya, lagi dibicarakan juga. Terus juga nih, selain album mungkin apalagi nih Kak yang kamu targetkan sebagai diri kamu sebagai penyanyi, atau mungkin ada showcase, ada manggung-manggung lagi nih? Iya, aku ada manggung September ini di Pesta Pora. Memang sengaja kita cuman ada satu showcase ini tahun ini. Oke, hanya satu aja berarti ya? Hanya satu. Karena setelah kita diskusi, aku dan juga tim, dengan banyaknya misalnya aktivitas atau proyek-proyek lain, aku ada syuting film juga tahun ini, ada persiapan dan lain-lain. Jadi kayaknya kita merasa mendingan ada satu show yang spesial gitu ya, yang memang dipersiapkan dengan matang dan lain-lain, dibandingin banyak tapi mungkin ya gitu-gitu aja gitu kayak aku perform biasa. Jadi ini kita pengen bener-bener ya buat as a special showcase lah, persembahan buat teman-teman yang mungkin mudah-mudahan ada yang kangen juga nonton aku live gitu. Berarti mungkin tahun depan lagi banyak lagi ya panggung-panggungnya nih? Ya belum tahu sih. Oke, mungkin yang terakhir juga dari aku, kan juga Kamudi kan sekarang merilis album dan single dengan posisi yang berbeda dengan sebelumnya ya kan. Sebelumnya mungkin masih single, sekarang kan sudah menikah. Nah, ada nggak sih kayak pekerjaan-pekerjaan yang diambil secara diskusi dengan suami Kamudi kayak ini, atau paten-patennya seperti apa gitu? Sebenarnya kalau aku sama suami kita memang selalu diskusi aja sih soal kerjaan. Banyak, kita tuh orangnya suka ngobrol A sampai Z, jadi pasti kebahas. Cuman kalau bentuknya adalah kayak apakah ada sesuatu yang aku akhirnya bisa cancel gitu ya karena suami gitu, enggak sih, karena memang kita saling support aja gitu, nggak ada larang-larangan atau apapun itu. So pasti ngobrol tapi suportif aja. Dan sama halnya kalau aku ngobrol sama mamaku juga, adik aku juga, mereka pasti semua ngasih input dan abis itu ujung-ujungnya keputusannya dari aku. Berarti suami pasti kan dukung full album ini, single ini. Nah, dukungannya seperti apa sih Kak? Sejujurnya nih, suami saya tuh juga punya kerjaannya sendiri, terus aku juga punya kerjaannya sendiri. Jadi aku sih dukungannya justru mensupport aja gitu aktivitas aku sehari-hari, karena memang tahun ini project aku banyak sekali. Mungkin nggak cuma spesifik ke album, tapi generally just very very supportive dan memberikan ruang juga, tapi juga nemenin ngobrol, ngebantuin aku recover when I'm tired, gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang super spesifik ke albumnya. Sebelumnya aku ada konten dikit, namanya BSBD, berani spill, berani dong. Nanti saat aku bilang Kamudi berani spill, kamu bilang berani dong gitu ya. Oke. Kamudi berani spill, berani dong. Aku ngikutin tapi belum nonton secara detail. Aku itu cuman ngikutin aja kayak di sosial media, dan yang aku perhatiin Safiera. Oh, yang Korea itu ya, yang kuliah di Korea terus Koreanya lancar gitu tuh, jadi aspirasi juga aku kalau bisa ngomong Korea kayak gitu. Kayak aku tuh lagi dapet sering banget algoritmenya tuh kayak scene Friends atau scene dari Game of Thrones.
Gak tau kenapa. Kayaknya algoritmanya lagi ke situ aja. Jadi yang terakhir aku tonton itu terpaparnya. Karena ini adalah single lagu hari itu. Oh hari itu, tentang pertemanan ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Modi. Thank you.